bersama Esther dalam program Health Advice and Inspirational Stories. Nah, kisah inspirasi kita pada hari ini adalah seorang wanita. Beliau adalah survivor yang berusaha berjuang untuk hidup sehat di dalam melawan penyakitnya. Nah, siapa inspirator kita hari ini? Dia adalah Arita Pulumahuni. Nah, kita sapa langsung ya, bincang-bincang dengan Kak Arita. Hai Kak Arita. Halo Esther. Thank you ya sudah datang di studio dan mau berbagi dengan kita semua di hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga udah diundang di sini. Oke, Kak Arita tadi kan yang saya tahu ya, kakak ini survivor suatu penyakit. Kalau boleh tahu, kira-kira spesifiknya penyakit itu apa ya jenisnya? Kanker mamai atau kanker payudara, gitu spesifiknya. Dan saya baru tahu bahwa kanker itu tipenya macam-macam. Oh gitu. Jadi saya punya itu tipe triple negatif. Jadi kalau periksa darah kan ada plus negatif. Aku negatif semua gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu memang nggak berasa apa-apa ya? Enggak. Hanya jadi karena sebenarnya aku udah terlambat 2 tahun. Check up gitu. Menurut ya? dokter terlambat 2 tahun. Jadi aku kan selalu sadari gitu ya, jadi pemeriksa sendiri gitu. Nah, ada kayak rasa jelly gitu, tidak berasa. Jadi sebenarnya aku udah pergi ke medical check up, cuman mereka bilang oh itu nggak apa-apa, itu hormonal tuh. Nah 2 tahun kemudian baru rasa mengeras gitu. Nah begitu mengeras ke dokter, terus dia bilang jadi kalau tumor kan dia mengeras ya, itunya sudut pinggiran ininya solid gitulah ya. Ini udah bengkok-bengkok gitu, udah tetot lah istilahnya. Tapi segitu aja nggak berasa sakit ya? Nggak berasa sakit. Biasanya kalau berasa sakit udah stadium 3 ke atas ya. Oh gitu. Itu kata orang ya. Jadi memang kita harus dari dini ya mencoba untuk jadi sebenarnya tahu apa yang berubah dengan diri kita. Jadi gitu waktu ya. pas itu dokter udah bilang ini udah 2 tahun di mana dulu, baru aku ingat. 2 tahun aku sebenarnya udah ke itu. Terus dokternya bilang kenapa? Karena mamiku juga cancer, cuman cancer ovarium. Jadi dokter bilang kalau udah punya genetika ya? Genetik. Bukan genetik lah. Iya, genetik. Historical seperti itu harus lebih waspada. Jadi seharusnya datang ke ahlinya, bukan hanya dengar. Walaupun itu dibilang, oh itu hormonal, itu kita yang harus menyadari bahwa kita punya historical cancer di keluarga, kita yang harus lebih waspada gitu, mesti ke tempat yang lebih ahlinya. Ya. Ya. Itu kalau boleh tahu kira-kira kapan? Kak Rita itu sekitar 14 tahun lalu ya. Jadi sekitar 2008 lah. 14 tahun. Gitu. Jadi pada saat itu sebenarnya ya itu tadi yang bilang ya, Kak Rita nggak ngerasa apa-apa karena medical check up. Jadi karena ada berasa. Jadi saya langsung lapor. Ini kenapa ya kok? Jadi di payudara jam 1 aku ngerasa kayak gitu. Kayak jelly lah. Oke. Kayak jelly. Nah, Kak, kalau seumpamanya gini, orang itu kan begitu divonis suatu penyakit, apalagi kanker payudara ya, buat seorang wanita itu adalah suatu momok, suatu hal yang sangat menakutkan. Nah, gimana perasaan Kak Rita waktu itu? Kalau bukan hanya wanita ya, namanya orang kok dibilang kanker itu nggak bisa bilang haleluya, itu gue dapet kanker, nggak juga sih. Itu pasti sebenarnya pada waktu dia USG itu, karena aku udah tahu sedikit mengenai kanker karena mamiku kan kanker, jadi banyak meneliti kanker itu. Aku udah lihat kok nggak solid itu garisnya gitu, tepinya. Jadi karena waktu pas di USG aku minta layarnya arahin ke aku. Terus aku tanya, itu kenapa ya nggak solid gitu. Jadi ragu-ragu, sebenarnya hati tuh udah aduh ini nggak bener, cuman kepingin meyakinkan aja aku tanya. Terus dokternya bilang oh nanti saya tidak berhak untuk, tapi saya minta tolong ke dia jangan terangin dong, setidaknya kasih garis besar. Terus dia bilang
kemungkinan ini kemungkinan, tapi kemungkinannya diulang-ulang. Jadi gue udah curiga aja, aduh ini nggak bener. Dia bilang kemungkinan cancer ya. Kalau waktu denger itu memang aku kelihatannya tenang, tapi udah keringet dingin, udah sebenarnya udah panik. Ya Cuman pastilah, kan, kita siapa sih iya, kalau divonis dengan suatu penyakit yang ya buat wanita, Iya. apalagi cancer ya, apapun itu, apapun itu. iya yang bernuansa cancer, apalagi otaknya udah iya. wah udah deh mati lah gitu. Nah, Jadi tahu nggak waktu pas periksa abis dari USG kan dokter untuk USG kan pergi ke ini kan ke dokter iya. ahlinya apa spesialis gitu. Tahu nggak ditanya, ibu kenapa, tenang aja. Terus aku jawab gini, dok tahu nggak, tahu lagu ini Bila Ku Mati gitu. Padahal sebenarnya mungkin itu untuk menenangkan diri kali ya. Dokternya bilang, enggak lah katanya, enggak, ini belum tentu. Tapi untungnya itu malam itu aku dapat info seperti itu, besoknya aku langsung ke Darmais, nggak tunggu lama. Jadi ngobrol sama sepupu aku yang juga cancer. Jadi gini, jadi mamiku cancer, sepupunya mami itu ada yang cancer juga. Nah, terus sepupunya yang sakit ada yang cancer. Aku baru tahu bahwa turunannya itu cancer juga. Jadi aku cancer, sepupu, jadi aku ngobrol sama dia. Dia bilang cepet langsung. Jadi besoknya malam-malam sekali baru aku ngomong sama tanteku gitu kan, tinggal sama aku. Terus dia bilang langsung mau pilih mana, Cipto apa gitu. Cuman mami meninggal di Cipto, aku nggak mau Cipto. Gitu. Trauma jadi, ya. Trauma. Terus aku mau rumah sakit kecil, tanteku nggak mau, mesti yang komplit biar periksa ada apa-apa gitu sekalian. Jadi ke Darmais. Kayak gitu. Jadi Darmais mereka bilang kita periksa ulang, dia nggak mau buka yang ini, terus biar nggak ya ini ya, terus periksa ulang USG, terus masukin gitu lorong gitu loh, apa tuh namanya, scan lah gitu. Masuk di scan situ, dia lihat, wah ini bener nih Rit, stadium 2 dibilang. Stadium 2 dibilang gitu. Jadi nanya chance-nya berapa persen? 85-15 lah, kayak gitu. Aduh, saya merasakan lah, pasti ya, pasti pada saat divonis itu luar biasa, pergumulannya itu luar biasa. Tetapi pada saat itu kalau menurut aku ya, untungnya Karita itu langsung. Kadang-kadang kita kan gini, untuk pergi periksa aja udah takut ya. Aduh beneran gak ntar gue kena. Tapi jangan salah loh, itu waktu pas aku udah udah dibilang 85-15 itu, terus dia bilang udahlah nanti, terus aku bilang gini, aku kalau stres itu kan jalan ya. Jadi aku ke Malaysia, pergi ke Singapura, ini dulu Google. Waduh, kalau nggak operasi, kalau nggak kemo, soalnya mamiku meninggal kan, kemo sekali meninggal gitu. Gimana caranya? Terus dapetlah, ada pokoknya di Malaysia kayak jamu apa gitu. Terus aku ngobrol sama dokternya itu, oh iya janjian gitu ketemu. Jadi aku ke Singapura, abis itu ke Malaysia. Tapi memang Tuhan gak izinin ya. Jadi sampai di Malaysia itu di depan, jadi dia kayak rumah gitu, kayak rumah besar. Pakai aku bilang halo ini saya Arita udah janji gitu. Dia bilang no, there is no appointment katanya gitu lah. Itu saya udah email, dia agak gondok juga gitu. Karena pesawatnya jam berapa gitu, jadi nunggu kan lama. Sampai situ sewa taksi, pergilah ke mana tuh, pokoknya bukit tinggi lah gitu, sama taksi. Oke Kak Rita, gitu. Nah itu kayaknya menarik banget itu, mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Kita lanjutin lagi nanti ceritanya ya setelah berikut ini. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan inspirator, yaitu Kak Rita Pulumahuni. Nah tadi dia bercerita bahwa setelah menghadapi vonis bahwa terkena cancer, breast cancer ya Kak Rita, Kak Rita itu setidak-tidaknya ya mau cari tahu lah, healing gitu. Tadi udah jalan-jalan ke Malaysia ya. Coba bisa dilanjutkan
mungkin dengan cara Kak Rita ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat kita di luar sana? Sebenarnya bukan jalan-jalan sih, itu ngilangin Ngilangin stres lah, healing lah ya. Jadi ke sana terus naik di bukit apa ya, pokoknya tempat orang Buddha berdoa lah gitu. Jadi saya lihat di airport gitu, ya udah sewa taksi. Nah rupanya sampai di situ tuh mesti naik lagi bukit berapa banyak gitu. Jadi bayangin itu taksinya saya tunggu di situ karena sepi, saya naik ke atas, saya naik sampai di puncak itu saya teriak sekenceng-kencengnya itu Melepaskan segala stres gitu ya. Udah gitu turun lagi turun lagi naik taksi baru nyampe ke airport. Sampai di Singapura Bapak 2 hari 3 hari pulang habis pulang nggak lama kemudian kan mesti bagian nih kan udah dibilang stadium 2 kan gitu. Jadi sekarang mau bagian operasinya. Betul. Nah saya sama dokter Ronald Tukom waktu itu. Kemudian ke dokter yang handle Kak Rita aku. ya. Terus kemudian untuk operasinya dengan almarhum dokter Sucipto. Nah, terus dokternya pusing dengarnya di keterangan. Aduh belum nikah ya, jadi gini saya akan dioperasi dulu sedikit, nanti ada anestesinya, segala macam lah. Patologinya di situ dilihat apakah menyebarnya sampai mana, nanti kalau dilihat agak menyebar dipotong lagi agak banyak. Pusing denger itu, pusing. Terus aku bilang gini dok, gini aja deh enaknya, ini saking senewen ya, udah nggak ngomong saya dokter ini. Gini dok, lu terserah lah lu mau bikin apa, gue mau hidup, lu mau angkat semua, pokoknya gue mau hidup. Terus dokternya juga jadi cuek nih, dokternya bilang, nah kayak begini deh gue demen nih katanya. Jadi kan kita kerjanya enak. Terus gue bilang gini, gue mesti tanda tangan apa, gue tanda tangan deh. Iya, entar. Memang nggak gampang. Jadi kalau menurut aku dari ceritanya Kak Rita tadi kan, pokoknya gue hidupkan berarti memang ada semangat ya. Padahal tidak semua orang loh menghadapin penyakitnya itu disikapi dengan seperti itu. Itu tuh udah stres tahap keberapa gitu. Jadi dengernya udah stres. Udah pendek kata udah oke semua. Udah dia terangin semua, gue udah gak mau denger, gue pokoknya yang terbaik lah, gue percaya gitu, yang terbaik, gue mau hidup, intinya gitu pembicaraannya. Pulang nyupir kan dari Darmais, kan tinggal di daerah Pancoran tuh. Darmais ke Pancoran ngelewatin berapa ini lampu merah, itu udah panik tuh, jadi tanpa sadar udah panik. Jadi udah mau nabrak orang, terus udah lewatin lampu merah, polisinya stop, polisinya gue marahin. Polisi gue marahin udah stop. Jadi kayaknya polisi tahu, terus langsung ke tanteku kan duduk, ibu coba anaknya itu kenapa? Iya dia stres kayak gitu. Coba udah mbak mundur aja mobilnya, ibu bilangin ya hati-hati bawa. Jadi polisinya kayaknya udah tahu gitu. Udah nyampe di perapatan lampu merah tuh, aduh pengen ke belakang nih, nggak bisa, rumah agak masih jauh ke Gelayel. Situ buang air situ kan pertama kali. Itu rupanya tanda-tanda udah stresnya udah tinggi. Pulang ke rumah, buang air nggak berhenti. Akhirnya efek stres ya. Efek stres. Terus ya udah ke UGD rumah sakit Tebet kan dekat. Kebetulan rumah sakit Tebet tuh tanteku berobat situ, papiku berobat situ. Jadi dengan dokter udah familiar lah di rumah sakit itu. Udin Gultom lah. Jadi udah familiar. Jadi nyampe situ di UGD dibilang gini, ini kayaknya nggak bisa lagi deh. Ini mesti masuk. Oh marah. Enggak, pokoknya kasih obat yang terkuat. Udah mikir gini, gile ini aja belum beres, masuk lagi rumah sakit, udah kepikiran gitu. Terus dokternya bilang, geleng-geleng kepala, pokoknya saya mau dokter obat yang terkeras aja biar berhenti gitu. Kasih obat kan, pulang. Sampai di rumah tenang, tidur. Udah agak sore, jam berapa ya? Jam 3 pokoknya agak sore, jam 3, jam 4 gitu. Keluar lagi. Dan itu bulak-balik. Akhirnya kan lemes ya. Baru bilang ke tantuku, aduh gak tahan. Marah lah tantuku gitu kan. Tadi suruh opnam gak mau. Akhirnya kesana lagi balik.
nggak Sampai ketolong. akhirnya opname. Opnam, nggak ketolong. Tapi yang mengerikan pas lagi udah masuk di kamar, bilang dokter siapa? Ya dokter yang kita Iya. kenal kan, yang biasa, dokter Udin Gotok. Masuk sana belum apa-apa bro, ke kamar mandi lagi, tapi itu udah bukan fases lagi yang keluar, udah darah semua itu keluar. Jadi itu saking stres kan. tinggi jadi akhirnya Jadi, ke pencernaan gitu ya. Bukan Luka. karena kotorannya keluar tuh ada yang robek lah gitu di ususnya. Jadi double lah istilahnya ya. Wah, Dari lihat begitu udah divonis teriak-teriak, udah akhirnya teriak-teriak. lambungnya berdarah ususnya ya. Ususnya. Wah, udah teriak-teriak, buru-buru. Wow, udah teriak-teriak, udah panik. Jadi tante panik, aku panik, suster semua panik. Karena aku meronta-ronta gitu di bawah. Wah, udah tendang sana, udah panik deh. Datang dokter Udin. Kenapa ini dia biasanya nggak begini nih, walaupun dia papinya sakit gitu. Tanteku bilang ya mesti dia yang jawab gitu. Wah, dokter dulu kenapa, coba bilang dulu. Terus aku bilang kan, stadium berapa? 2, kata dia gini. Gue nggak kenal Tuhan Yesus aja gini-gini kepala gue. Jadi Masih ingat banget. Di situ udah berapa ya? Sekitar 10 hari. 10 hari. opname-nya 10 hari. Oke. Dan dikasih obat tidur penenang gitu. Jadi buka mata, loh kok ada dokter kantor dulu. Loh kok ada kakakku loh. Jadi udah nggak tahu tuh. Jadi setelah dari itu berarti nanti Karita tindakan operasi. Iya. Itu berapa lama jangka waktunya? Nggak lama. Setelah itu langsung dioperasi ya. Iya, jadi udah habis itu turun 10 kilo. Oke. Karena buang air itu. Operasi. Sampai di kantor sama dokter kantor dikasih nasihat lagi itu. Langsung ke dokter Ronald Suko. Terus dia bilang, ini nih kalau nggak boleh lama karena kan aku udah operasi kan. Iya. Ada tenggang waktunya rupanya. Jangan nggak bisa nih, kita harus mulai udah mau operasi kan. Nanti operasi lanjut ke ini. Jangan sampai nanti ada kendala lagi gitu. Oke, setelah itu berarti dioperasi kebetulan di Darmais ya. Darmais, semuanya Darmais. Sama dokter siapa tadi? Bukan, sama dokter Sucipto yang dokter operasi, yang sudah Sucipto, almarhum ya. Nah, dalam proses operasi itu berarti otomatis diangkat ya. Angkat. Payudaranya diangkat. Nah, nih perasaan sebagai wanita. Kan ngomongin wanita kesempurnaan yang Tuhan kasih. Tapi kita lanjutin lagi ya. Ini pasti pengalaman operasi sampai ke proses selanjutnya itu kan ya sangat menginspirasi apa yang Kak Rita hadapi, momen-momen yang menegangkan seperti itu. Kita lanjutkan nanti. Baik sahabat Hai, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Kak Rita Pulumahuni, tapi setelah berikut ini. Stay tune. Sahabat Hai, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana Kak Rita ini setelah divonis harus operasi dengan segera. Kita pengen tahu gitu ya, apa yang dialamin atau kejadian setelah operasi itu. Perasaannya seperti apa gitu Kak Rita? Enggak juga sih. Justru mungkin stresnya yang pertama itu yang sudah malah awal ya stresnya itu. Karena di otakku kan ada harus hidup nih, gue pengen hidup. Jadi pada saat operasi kan badan dibebet tuh. Jadi setiap kali ke kamar mandi, setiap kali entah itu buang air kecil atau air besar, aku selalu ngadep kaca, bilang this is my new body, this is my new body. Itu terus yang aku ini. Jadi aku tidak merasa bahwa aduh aku kehilangan sebelah dari payudaraku gitu. Nggak stres karena itu. Justru malah waktu pas buka verbandnya itu aku minta kaca. Oh gitu ya. Minta kaca, aku kita harus berani menghadapi. Dokternya aja bilang gila lu, ntar kalau ada apa-apa enggak, gue pengen lihat bilang gitu. Terus malah disuruh ada susternya, ada mantrinya jaga gitu, takut gue shock gitu. Tapi begitu memang sih pas waktu dibuka kan ada garis gitu sih badan gitu sampai dipegangin, tapi nggak shock kan. Kalau geli aja ngeliat buka apa ya, ini rasa nyilu aja lihat
bekas operasi begitu panjang gitu. Ah. Hanya itu, jadi tidak stres karena itu gitu. Tidak. Oke, jadi itu yang Mm-mm. dihadapi. Nah, tapi gini Karita, setelah operasi Mm-mm. operasi yang terjadi itu istilahnya kan dibuang satu. Mm-mm. Nah, apakah udah selesai ataukah ada proses-proses selanjutnya dalam masa penyembuhan itu? Oh iya, harus kemo. Oh, masih harus kemo ya? Iya, jadi ada kemo itu Mm-mm. kalau nggak salah tadinya 6, cuman dia bilang kita spread out jadi 8. Iya. Ada alasan dokter lah, saya nggak tahu kenapa gitu. 8. Nah, sebenarnya proses kemo itu kan nanti kita botak ya. Ya lebih sakit hati lihat rambut rontok. Jadi pada saat dibantal itu pagi-pagi bangun lihat rontoknya nggak langsung banyak gitu, jadi kayak digigitin tikus gitu rambutnya. Jadi botak sini. Kita pegang gitu aja langsung gampang gitu. Pegang, jadi duduk kok gatel ya, pas diginiin jatuh. Jadi kalau bangun tidur bantalnya ya hitam-hitam gitu, penuh rambut, kan rambut aku dulu panjang kan. Gitu. Oh itu nangis, jadi nggak akan keluar kamar sebelum nangisnya berhenti. Tapi aku nggak lama tuh gitu. Udah langsung di sebelah ada salon, botakin aja. Sakit hati lihat rambut rontok itu, sakit hati. Lebih baik gundul sekalian ya. Udah baru beli wig gitu. Tapi wig nggak tahan lama juga pakai wig akhirnya, karena kalau orang pakai wig itu kan ada bantalan rambut ya. Kalau itu kan langsung di kulit kepala, jadi lecet-lecet di sini. Jadi itu nggak tahan, jadi akhirnya kalau kemana-mana botak kecuali ke tempat kerja dan gereja itu pakai wig. Tapi yang kemanapun cuek aja, yang penting botak. Nyeri ini lecetnya tuh banyak, nyeri gitu. Oke, tadi Karita kan dibilang 8 kali ya? 8. Berarti sampai itu 8 kali itu dalam berapa bulan itu? Oh itu kemo itu tiap 3 minggu sekali. 3 minggu sekali kemo. 3 minggu periksa darah, kalau oke lanjut. Jadi intinya cuma satu, makan yang benar. Karena kalau HB turun itu ditunda, dan kalau ditunda ada jangka waktunya, nanti dosisnya dinaikin. Kan nggak mau. Intinya adalah set, tapi mesti ada orang yang dampingi. Karena pada saat nanti emosinya turun gitu, aduh nggak kepengen makan, karena kan nggak ada cium, mual, apa segala macam, itu yang booster untuk ini adalah orang luar. Iya. Kita nggak bisa sendiri. Harus ada orang di dekat kita. Walau tekad bulat kayak apa, kalau dalam ada masanya kita butuh orang luar, sampai dimarahin, itu makan, dibujuk, marahin, itu ada masanya. Jadi emosinya up and down gitu. Iya, udah memang saya tahu sih, pernah ngadepin juga teman yang ngalamin seperti itu. Kadang dia ngerasa kesakitannya itu pada saat kemo tuh sakit ya? Aku nggak sakit. Tapi besoknya mual. Jadi gini, kemo itu efeknya ke orang beda-beda. Kalau aku tuh nanti hari pertama diem aja. Tapi nanti aku selalu pilih hari Jumat. Hari Sabtu tuh aku bisa duduk, nggak bisa tegak, jadi nih itu kayak nggak ada tenaga untuk tegakin badan gitu loh. Jadi mesti ganjil-ganjil bantal. Terus nanti kalau jalan tahu-tahu kelenyengan gitu. Iya, oke Karita. Jadi setiap orang berbeda. Iya. Ada yang muntah banyak. Tapi puji Tuhan Karita bisa menghadapin itu ya sampai 8 kali. Iyalah. Cuman satu aku mau nanya. Kira-kira setelah masa ya kan kemo itu kan proses lanjutan ya dari operasi. Apakah ada perubahan gaya hidup yang sangat signifikan yang harus dilakukan oleh Karita? Jadi gini ya, prosesnya tuh kemo. Setelah kemo habis, selesai yang tahap ke-8 itu dilanjutkan dengan sinar. Kan? Disinar. Jadi disinar itu setiap hari sekali. Cuman jaraknya ya cuma berapa menit lah gitu. Itu 23 atau 25 kali aku lupa. Pokoknya sebulan kan, hitung-hitung sebulan. Jadi berobat di sana tuh bisa hampir setahun. Nah, ada dokter lagi. Jadi ada dokter bagian mana gitu ya, bagian yang sinar gitu. Terus dia bilang kalau bisa
inilah kurangi daging, kurangin apa gitu. Jadi Dulu yang pecinta ya iya, sebelumnya. apa aja dimakanlah pokoknya. Mm-mm. Aku bukan makan jorok ya, bukan maksudnya, tapi makan ini makan itu jadi dan porsi berlebihan. Jadi Oke. gula berlebihan, Mm-mm. lemak berlebihan, ditambah dengan historical yang punya background kanker. Jadi mungkin kalau orang yang tidak punya historical makan daging 1 kilo nggak menjadi soal. Aku 1 ons jadi Udah problem jadi gitu. problem. Tambah lagi gulanya berlebihan gitu. Jadi dengan historical seperti itu, jadi ada karakter dalam badan gitu bahwa ada kansernya, jadi lebih peka. Makanya makanan itu jadi tambah penunjang gitu loh. Oke, Dia berarti muncul. Kakak merubah pola Iya, hidupnya pola ya, hidup, pola hidup. khususnya makanan. Mm-mm. Jadi sudah mengurangi atau tidak makan sekarang? Gini, kalau daging ayam dan daging sapi, tapi Daging merah ya. daging merah enggak sama sekali. Termasuk kaldunya aku enggak. Tapi kalau ikan masih makan. Masih telur, susu masih. Sayur-sayuran atau segala Sayur macam. makan. Aku dulu ya males juga makan sayur, tapi sekarang ya mulai lah. Walaupun memang bukan pencinta sayur. Sayur sampai sekarang pun ya. Jadi aku gantinya buah lah. Pagi tuh sebelum isi apa-apa buah udah pasti. Jadi nanti setengah jam, 1 jam baru kita makan nasi atau apa. Gitu. Oke, berarti totally kakak sudah merubah gaya hidup dari yang dulu tidak suka makan sayur, akhirnya mau Mulai tidak mau belajar. wajib ya makan sayur, buah-buahan dibanyakin, mengurangin daging merah, ayam istilahnya yang bernuansa daging-dagingan. Pola hidup sehat lah ya, itu menunjang. Nah, untuk dinyatakan clean dari kanker, itu berapa lama? Jadi pengobatannya itu setiap tahun kita harus, tadinya gini, setelah kemo selesai, proses selesai, sebulan sekali kita periksa darah. Rutin ke dokter. Setelah itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Sampai akhirnya 5 tahun. 5 tahun masih prosesnya berlanjut, sampai 5 tahun ya? Masih berlanjut terus sampai 6 tahun. Tahun ke-6 masuk tahun ke-6 ya. Nah, 6 tahun atau masuk ke tahun ke-6 itu baru PET CT scan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dilihat apakah masih ada. Setelah itu lolos baru dinyatakan survivor. Jadi aku tuh tidak percaya kalau orang bilang 1 tahun, oh aku udah dinyatakan survivor. Enggak seperti itu prosesnya. Setelah 6 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun, kemudian 1 tahun kemudian PET CT scan. Mungkin di dokter lain dengan cara berbeda ya, tapi itulah yang aku lalui. Oke, Kak Rita. Mungkin yang nanti bisa di-share ke sahabat-sahabat yang ada yang mungkin sama menderita penyakit seperti kakak. Apa saran atau masukan yang bisa kakak berikan terhadap para sahabat yang juga mungkin menderita atau mungkin mengalami hal yang serupa dengan kakak? Satu ya, seringkali orang tuh menunda-nunda. Jadi udah tahu, karena banyak di Darmais saya lihat ya, datang dengan stadium 1. Tapi karena pikir, aduh nanti dibuang, inilah, itulah. Akhirnya balik lagi, udah kayak gendong anak kucing besar. Kalau kanker stadium 3, itu pengobatannya jadi lebih sulit, jadi lebih berat gitu. Lebih dini, lebih bagus. Jadi ambil keputusan tuh harus cepat. Hanya saja kalau saya lihat, banyak sekali pendukung keluarganya itu yang tidak support. Jadi kadang-kadang suaminya nggak support atau apa gitu. Tapi kalau saran aku adalah, kalau namanya penyakit, kita yang harus mengambil keputusan. Mau hidup apa enggak gitu. Kita yang harus ambil keputusan. Walaupun itu dijalaninya nggak mudah, tapi ya dengan keputusan itu. Dan saya bersyukur semua keluarga mendukung.
Dan ada banyak juga keluarga yang tidak mendukung. Apalagi orang terdekat, misalnya pasangan hidupnya. Nggak mudah juga akhirnya. Buat dia juga berat. Jadi dukungan keluarga, sahabat dekat itu juga adalah Penting. salah satu ya kunci lah supaya ke semangat hidup ya. Iya. Untuk menghadapi segala penyakit. Di atas semuanya itu memang kita harus ada punya harapan ya. Iya, Dan benar. semangat hidup. Tadi aku dengar cerita Karita, poinnya adalah gue pengen hidup. Nggak peduli mau dibuang kayak mau Iya. apa. Saya pengen hidup. Iya. Jadi kepercayaan Dan seperti itu. kelihatannya dokter pun itu kalau misalnya kita begitu, dokter juga semangat. Oke. Jadi malah aku lebih, kalau sama dokter ketemu aku lebih banyak diskusi. Oke. Karita, thank you untuk waktu yang sudah diberikan dan cerita-cerita yang bisa menginspirasi para sahabat yang mungkin sama apa yang dirasakan dengan Kak Rita ya. Biarlah semangat yang Kak Rita punyain itu boleh menular buat sahabat-sahabat di luar sana. Intinya adalah jangan pernah khawatir. Betul ya? Khawatir bukan. Ya jangan putus asa. Khawatir dalam arti bahwa kita harus percaya sama Tuhan ya. Tidak ada yang mustahil. Penyakit yang dibilang cancer, mungkin orang ada suatu momok, tetapi kalau punya semangat hidup, dukungan keluarga, dan pastikan kita juga merubah gaya hidup kita ya. Setelah kita menderita itu tidak ada yang mustahil. Seperti Karita yang alami sekarang, Karita sudah menjalani hidup sehat dan boleh menjadi inspirasi buat para sahabat di luar sana. Sekali lagi thank you Karita untuk kedatangannya. Thank you so much. Itu biarlah itu bisa menginspirasi teman-teman kita. Oke. Baik, sahabat Hai, itu tadi adalah kisah inspiratif dari Rita Pulumahuni. Tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang ajaib itu bisa terjadi pada Anda semua bila Anda percaya, yakin, dan menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan kisah-kisah yang menarik di episode berikutnya. Jadi jangan lupa ikutin terus di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.